Oke, ini soal yang pertama tentang silogisme. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum menonton video tentang kemampuan logis, yaitu nanti bakalan ada silogisme dan juga penalaran. Sebenarnya itu sama kayak penalaran ya. Nah, teman-teman bisa menonton videonya sebelum video ini ya. Atau bisa langsung aja cek di playlistnya Matematika dan Skolastik. Oke, semua penipu pandai bicara dan ramah. Sementara Tuan M ini tidak ramah tetapi pandai bicara. Berarti dia kan tidak memenuhi syarat sebagai seorang penipu. Sebenarnya seorang penipu ini harus memenuhi syarat, kedua syarat, yaitu dia itu harus pandai bicara dan dia harus ramah. Nah, Tuan M ini tuh tidak ramah, berarti tidak seorang penipu. Nah, maka kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban yang di mana Tuan M ini tuh bukan seorang penipu. Oke, Tuan M mengeliminasi bahwa Tuan M ini adalah seorang penipu maksudnya. Nah, Tuan M seorang penipu, ini salah. Jadi pilihan jawaban A udah salah ya. Pilihan jawaban B, Tuan M seorang penipu yang tidak ramah, bukan seorang penipu. Lagi-lagi. Dan jawaban C, Tuan M seorang penipu, bukan seorang penipu dia. Berarti kan tinggal pilihan jawaban D sama pilihan jawaban E. Tuan M bukan seorang penipu dan pilihan jawaban E juga bukan seorang penipu. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Nah, ini yang paling benar nih. Kalau pilihan jawaban E, Tuan M bukan seorang penipu yang ramah, ya kan emang dia kan tidak ramah, ya kan? Berarti ini juga salah. Nah, yang benar itu pilihan jawaban yang D. Itu Tuan M bukan seorang penipu meskipun dia itu pandai dalam berbicara. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Oke, berarti kan syarat dia itu mendapatkan bantuan dan hadiah ketika si korban ini memiliki tabungan yang kurang dari 3 juta rupiah. Nah, Yusuf ini ternyata cuma menerima bantuan saja dan tidak menerima hadiah. Berarti dalam hal ini gimana kesimpulannya yang bisa diambil? Oke, pilihan jawaban A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Ini mungkin ya, karena kan yang bisa mendapatkan bantuan dan hadiah adalah korban yang kurang, yang dimana tabungannya itu kurang dari 3 juta rupiah. Nah, sementara Yusuf ini kan cuma menerima bantuan dan tidak menerima hadiah. Kan bisa diasumsikan bahwa si Yusuf kan mungkin dia itu tabungannya lebih dari 3 juta rupiah, ya kan? Ini kita tandai dulu. Dan jawaban B, Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Ini yang salah. Karena ketika korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah, maka dia berhak mendapatkan bantuan dan hadiah. Beda dengan Yusuf yang hanya menerima bantuan saja. Dan jawaban C, Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. Nah, ini yang salah. Ya, nggak ada premis soal itu. Dan jawaban D, Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Ini juga bukan. Dan jawaban E, Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Nah, ini apa lagi? Nah, jadi pilihan jawaban yang paling benar adalah yang A, yaitu Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik maka akan lebih lama dan lebih mahal. Ingat bahwa bahan katun ini kan lebih baik daripada bahan nilon. Kalau dia itu lebih baik, maka dia akan lebih mahal dan lebih tahan lama. Jadi seperti itu untuk bisa berasumsi masalah itu ya. Berarti pilihan jawaban A. Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal daripada bahan katun. Salah, soalnya bahan katun ini lebih baik daripada bahan nilon. Otomatis bahan katun ini harus lebih tahan lama dan lebih mahal. Kita cari opsi yang itu aja deh. Bahan nilon lebih tahan lama, salah. Bahan nilon, sebentar. Dan jawaban B, deng. Bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal. Ini salah. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Nah, ini benar. Dan jawaban D, bahan nilon lebih tahan lama. Dia buk, dia tidak lebih tahan lama. Nilon sama, tahan lamanya sama katun.
Benar yang C. Itu bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Oh, dalam hal ini adalah bahan katun itu lebih tahan lama dan lebih mahal daripada si bahan nilon. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Semua yang berbunga adalah tanaman. Nah, sebagian tanaman warnanya indah. Untuk mempermudah sendiri ya, kata sebagian ini sebenarnya bisa diganti sebagai beberapa. Jadi semua yang berbunga adalah tanaman, beberapa tanaman warnanya indah. Lebih tenang kalau misalkan dikatakan beberapa tanaman warnanya indah daripada sebagian. Kalau misalkan kita coret ini ya, ambil jawaban A, semua yang berbunga warnanya tidak indah. Salah, ya kan? Kan semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Berarti kan ada sebagian atau beberapa tanaman itu warnanya indah dan warnanya tidak indah. Sementara di pilihan jawaban A kan semua yang berbunga. Berarti kan semua tanaman warnanya tidak indah. Ini yang salah. Dan jawaban B, semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Ini juga salah. Karena ada kata-kata semua. Semua tanaman ada berbunga, ini juga salah. Dan jawaban D, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Yang benar. Soalnya kan ada dua, sebagian tanaman warnanya indah. Jadi ada yang warnanya indah, ada yang warnanya tidak indah. Dan jawaban E, semua yang warnanya tidak indah, tidak berbunga. Nah, ini juga salah, menyalahi premis. Pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban yang D, yaitu sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Artinya ada beberapa bunga atau beberapa tanaman itu yang warnanya indah dan warnanya tidak indah. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. Oke, berarti untuk pilihan jawaban A, sayur tumis lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh. Berarti kan dalam hal ini adalah sayur lodeh ini lebih enak dan lebih mahal harganya kan? Karena dia itu lebih bergizi daripada si sayur tumis. Kalau di pilihan jawaban A, dikatakan bahwa sayur tumis lebih enak. Dia salah. Pilihan jawaban B, sayur tumis tidak lebih enak dan lebih mahal. Ini juga salah. Harusnya tidak lebih mahal. Dan jawaban C, sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal. Ini benar. Kayaknya yang benar adalah yang C. Tapi entar dulu, kita ke opsi yang D. Sayur tumis lebih enak dan tidak lebih mahal. Ini salah lagi. Dia itu tidak lebih enak. Dan jawaban E, sayur tumis sama enaknya. Nah, ini juga salah. Pilihan yang benar adalah yang C. Jadi itulah soal mengenai silogisme tes potensi skolastik.